Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan organizational behavior atau perilaku organisasi. Nah, tema kita pada video kali ini akan berbicara mengenai understanding work teams, teman-teman. Nah, kenapa teams itu popular? Ya. Di mana dengan adanya teams mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari suatu organisasi, teman-teman. Nah, teams mampu mengutilize employee talents. Nah, yang dimaksudkan adalah setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan setiap talent dari individu dalam memaksimalkan kinerja dari masing-masing anggota tersebut dengan tujuan organisasinya dapat mencapai kinerja yang optimal. Ada yang cocok di bidang HR, ada yang cocok di bidang marketing, ada yang accounting, dan lain sebagainya. Kemudian lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah demokratis dan motivate, saling memotivasi setiap anggota dari tim tersebut untuk bekerja lebih rajin, bekerja lebih efektif, bekerja lebih giat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan di mana work group dan work team. Ya, work group itu lebih kepada hanya share information, kemudian membuat keputusan, membantu, tetapi dia tidak ada koordinasi, tidak mempunyai effort untuk menciptakan sinergitas. Nah, work group itu lebih kepada ego sektoral, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ya, mementingkan divisinya sendiri atau grupnya sendiri atau kelompoknya sendiri. Tetapi dengan kita bekerja secara tim, yuk sama-sama saling sinergi nih antara satu sama lain untuk menciptakan sesuatu atau pekerjaan atau hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri atau individualis. Nah, di dalam gambar ini, nah ini cukup signifikan ya perbedaannya, yaitu work group dan work teams. Ya, work group hanya share information, kemudian netral, individual, random, and varied. Kemudian work team lebih kepada collective performance, sinergi yang positif, complementary, individual, and mutual. Nah, di sini teams itu ada 4 tipe, yaitu problem solving, self-manage, ya, yang diatur sendiri, kemudian virtual dan cross-functional. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Nah, problem solving teams ini yang dimaksudkan adalah bagaimana anggota setiap tim mampu memberikan ide, ya, mampu memberikan ide antara satu sama lain untuk memecahkan suatu masalah, teman-teman. Ya, umumnya dia atau anggotanya dari departemen yang sama. Kemudian tujuannya adalah bagaimana atau mampu untuk memutuskan suatu masalah atau problem solving, memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah self-managed work teams atau teams yang dibangun sendiri atau di-manage antar kelompoknya sendiri dan umumnya 10-15 karyawan, ya, dengan tanggung jawab assigning tasks, work planning and scheduling, operating decision, working with customer. Nah, di mana self-managed work teams ini mampu mengevaluasi dirinya sendiri atau mengevaluasi setiap member. Ya, efektivitasnya tergantung dari situasi. Kemudian cross-functional teams yang ketiga yaitu anggotanya atau anggota dari tim tersebut itu diambil dari beberapa divisi atau departemen, ya, sehingga mampu menciptakan atau bertukar informasi, menciptakan suatu ide yang baru, memecahkan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya satu divisi tersebut. Nah, dibutuhkan kerjasama atau sinergitas antar divisi. Ya, ini lebih kompleks karena saling berkoordinasi antar divisi yang lain, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu virtual teams. Ya, di mana mungkin sekarang di masa pandemi virtual teams ini adalah anggota-anggota yang saling bekerja sama, saling membentuk tim, ya, tetapi didukung atau dipandu oleh teknologi, ya.
dibantu oleh teknologi. Nah, mungkin tantangannya yaitu less social report, more task oriented, kemudian members less satisfied. Karena kenapa kepuasannya kurang? Karena dia tidak bisa face to face, misalkan seperti itu ya. Dia tidak bisa berkoordinasi langsung. Kemudian hubungan sosialnya pun kurang. Walaupun secara fleksibilitas dia bisa bekerja di mana saja. Oke, itu kita sudah berbicara mengenai 4 tipe teams, kemudian kita berbicara mengenai komponen apa saja yang dapat membentuk tim secara efektif, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, di dalam buku Stephen Robbins ini dikatakan ada 3, yaitu konteks, composition, dan proses. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah komponen kontekstual. Nah, dibutuhkan sumber daya yang mumpuni. Kemudian dibutuhkan kepemimpinan dan dibutuhkan juga adanya kepercayaan antar anggota tim. Ya. Dan terakhir yaitu dibutuhkan evaluasi atas kinerjanya. Jadi, kalau tidak ada kepemimpinan, kemudian tidak ada kepercayaan, mustahil akan menciptakan tim yang baik, teman-teman. Ya, curiga antar anggotanya, kemudian hasil kinerjanya pun tidak dievaluasi, sehingga tidak ada target yang mau dituju. Kemudian juga ada reward. Nah, di reward ini adalah untuk memotivasi tim tersebut. Jika tujuannya tercapai atau kemudian targetnya tercapai, kemudian reward itu menjadi faktor pemuas anggota tim tersebut untuk berkontribusi lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah composition components. Ya, melingkupi personality-nya, melingkupi abilities dari member tersebut ya, kemampuan problem solving, interpersonal, technical, kemudian diversity, keberagaman, size of teams, ya, seberapa besar timsnya, kemudian member preferences, dan allocation of roles. Kemudian yang ketiga adalah proses komponen, teman-teman, di mana dibutuhkan tujuan dan rencana yang ingin dituju. Kemudian goals-nya itu apa? Apa yang menjadi cita-citanya? Kemudian time efficacy, common mental models, low levels of conflict. Nah, dengan adanya tim sini dibutuhkan pengendalian konflik atau manajemen konflik di dalamnya sehingga konflik-konflik yang ada mampu diredam agar tercapai tujuannya. Ya. Kemudian minimize social loving. Nah, bagaimana kita membentuk individu menjadi seorang pemain tim atau membentuk sebuah tim yang hebat? Nah, ada 3. Ya. Yang pertama adalah selection, kedua training, dan ketiga rewards. Bagaimana kita memilih orang-orang, bagaimana karyawan yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mempunyai technical skill. Ya, ini bagian dari, kalau kita balik lagi, adalah bagian dari team composition, ya, technical, ya, bagaimana mempunyai technical dan interpersonal, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah training, ya, training untuk saling bekerja sama, memecahkan suatu masalah, manajemen konflik, kemudian coaching, communication, ya, sehingga adanya berkesinambungan, adanya suatu kerjasama yang kondusif, ya, bukan ego sektoral, bukan saling cemburu atau mungkin iri hati, tetapi sama-sama untuk membuat organisasinya berkembang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah rewards. Bagaimana menciptakan atau memanage atau membuat reward tersebut untuk memacu atau memotivasi tim tersebut untuk mencapai goals-nya, goals yang diinginkan. Nah, di sini juga dikatakan teams aren't always the answer 3 tests. Nah, di mana tidak selamanya teams, kita bekerja secara teams itu mampu menjawab setiap tantangan atau setiap permasalahan. Nah, ada tiga hal nih yang harus dijawab. Apakah dilihat dari kompleksitas dari pekerjaannya, apakah bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh teams. Ya. Kemudian common purpose, tujuan. Apa tujuannya? Lalu interdependence, ya, bagaimana hubungan kolaborasi, berkesinambungan, kemudian saling kerjasama, apakah dibutuhkan hal tersebut? Nah, implikasi
bagi seorang manajer, terutama human resource manager, adalah mampu memiliki sumber daya, ya, sumber daya manusia yang mampu bekerja sama dengan antar anggota kelompoknya, antar anggota organisasinya, kemudian mempunyai kepemimpinan, mempunyai iklim yang saling percaya antar anggotanya, kemudian mampu menciptakan reward system yang baik. Dan yang kedua, composed of individual with technical and interpersonal skill, ya, bagaimana menciptakan atau berisi individu yang mempunyai kemampuan interpersonal dan teknis. Ketiga, menyediakan kebebasan dan otonomi, kesempatan dalam menggunakan kemampuannya. Ya, bukan dilarang, tetapi justru difasilitasi untuk mengeksplor kemampuan dari setiap anggotanya. Dan yang terakhir adalah members are committed to common purpose. Oke, mungkin dari saya itu saja berkaitan dengan understanding work teams. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan pada video kali ini dapat mampu memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.